welcome back setelah sekian lama. Ketemu aku lagi, Dahlia. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol aja sih seputar journaling. Karena akhir-akhir ini aku lagi hobi banget journaling. Dan gak cuma satu jenis jurnal, tapi ada banyak jurnal. Dan aku ngerasa dengan journaling tiap hari, aku ngerasa hidup tuh jadi makin mudah gitu. Jadi semakin mudah memahami kehidupan, apa yang kita rasain, apa yang kita takutkan, dan apa yang kita pikirkan gitu, apa yang sering kita buat overthinking gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan, aku mau kenalin beberapa jenis jurnal yang aku pakai. Jadi ini dia. Tada! Jadi ada di sini aku pegang ada 3 jenis jurnal yang biasanya aku lakuin. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama dan yang paling basic yaitu adalah jurnal biasa, diary ini. Ya, jadi di sini aku nulis apa aja yang ada di pikiran aku. Ini aku kasih contoh sneak peek dulu. Nih di awalnya aku kasih believe in yourself, you can do the best. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nih yang gini-gini lah pokoknya ya. Terus di sini juga aku nulis tentang mimpi-mimpi aku, goals aku, semua yang aku pikirkan, apapun itu yang aku overthinkingin gitu loh. Terus yang paling favorit. Jadi kayak aku udah habis jurnal kayak gini tuh kayak ada 3 buku mungkin ya. Ini buku 3 karena jujur aku mulai journaling itu di umur 22. Tahun 2022 maksudnya. Tahun 2022, which is umurku berapa ya? 19 tahun? Ya gitu lah pokoknya. Awal kuliah banget. Nah, dari 3 buku yang udah aku habisin itu, aku selalu nulis ini. Part yang selalu ada di jurnal baruku. Yang pertama adalah nih. Nah, ada 3 pertanyaan yang harus aku jawab di setiap jurnalku. Karena kan aku ngabisin satu buku ini tuh kayak 1 tahun 2 tahun gitu kan, lumayan lama. Dan di 1 tahun 2 tahun kan Dahlia bukan lagi Dahlia yang umur 19 tahun gitu. Maksudnya kayak setiap beda lah intinya, cara pikirnya, terus keinginannya, cita-citanya tuh berbeda seiring bertambahnya usia gitu. Makanya aku selalu jawab 3 pertanyaan ini di setiap jurnal baruku. Yang pertama adalah siapa Dahlia di masa depan. Jadi ini sebenarnya lumayan complicated karena antara halu dan keinginan cita-cita, tapi ya nggak apa-apa, tulis aja siapa Dahlia di masa depan. Dan formatnya adalah, jawabannya adalah Dahlia adalah seorang titik-titik. Kayaknya kalian juga bisa coba sih buat pertanyaan ini, karena ini tuh bisa buat buat kita lebih bersemangat gitu mengejar cita-cita kita. Terus nggak hanya satu pertanyaan ini, ada pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab, yaitu siapa Dahlia sekarang. Jadi tuh pertanyaan ini tuh seperti menjawab atau menyadarkan diriku sendiri bahwa untuk menjadi aku tuh pengen Dahlianya di 5 tahun ke depan tuh kayak gini, tapi sekarang aku masih kayak gini, dan keadaannya ya tentu aja masih jauh banget dari Dahlia yang ada di masa depan. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana caranya Dahlia sekarang jadi Dahlia di masa depan. Nah, ini mulai bikin kita mikir banget gitu, kayak aduh iya ya, kayak aku tuh masih kayak gini dan aku pengen jadi kayak gitu. So what gitu, apa yang harus aku lakuin gitu. Itu yang bikin aku selalu merenung dan selalu berbenah diri tiap hari. Dan ada satu pertanyaan terakhir nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu Dahlia mau ninggalin apa buat generasi selanjutnya. Ini yang paling buat buat overthinking sebenarnya, tapi itu jadi kayak lebih terarah gitu loh. Maksudnya kayak kalau hidup cuma ngejar keinginan, ngejar mimpi setinggi-tingginya bagus, tapi terkadang mimpi kita tuh belum tentu bermanfaat buat yang lain gitu. Makanya kita bukan kita sih, karena aku pribadi tuh pengen banget jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi pertanyaan ini penting banget buat aku gitu.
gitu dia. Itu dia aku gitu dia sih. Oke, next yang paling part favorit aku lagi adalah ini, tentang 24 jamku. Jadi tuh part ini tuh bikin aku ngebayangin gitu, kayak ya Tuhan Allah tuh ngasih kita sehari 24 jam. Dari tidur terus kita bisa bangun di pagi harinya, Allah kasih 24 jam. Tapi kadang tuh kita kadang tuh kita tidak memanfaatkan waktu yang dikasih oleh Tuhan kita buat sesuatu yang bermanfaat. Aku sendiri, aku masih sering banget menyia-nyiakan waktuku dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak nonton drakor seharian maraton, dan jujur kayak udah kecanduan banget, dan aku merasa susah banget buat buat ngestop kebiasaan buruk itu. Tapi aku selalu berusaha memperbaiki dan mengurangi kecanduanku sama drama Korea. Dan dengan sesi ini, maksudnya part ini di diary, aku tuh selalu ngingetin, kayak aku buka buku ini hampir tiap hari gitu kan. Jadi kayak tiap aku baca ini kelihatan 24 jamku, aku langsung keinget gitu, oh iya ya, hari ini aku udah ngapain aja, hari ini aku banyak nganggurnya, banyak gak bermanfaatnya, atau banyak ngelakuin sesuatu yang lebih produktif gitu. Jadi nice lah pokoknya. Oke, terus pasti di diary ada my goals, terus ya cara-caraku gimana ngewujudin mimpi gitu-gitu dan lain sebagainya. Oke, itu dia kayaknya dear diary-nya orang-orang juga kayak gini ya kebanyakan. Pasti nggak jauh beda kok. Ya gitu lah, pokok basic journal, dear diary ala-ala anak SD gitu lah pokoknya ya, lebih terarah aja. Oke, ini dia jurnal yang pertama. Kita next ke jurnal yang kedua, yaitu art journal. Ini yang paling aku suka karena aku enjoy banget bikinnya. Art journal sebenarnya aku baru bikin tuh baru 2 bulan atau 3 bulan ya, apa 1 bulan, pokok baru banget aku mulai start bikin art journal. Tapi tuh kayak udah halamannya udah banyak yang ini, udah banyak yang keisi, karena sekali bikin art journal ini aku bisa langsung 3 halaman gitu loh, maksudnya kayak bikin 3 karya gitu. Oke, kita lihat, aku kasih lihat ya gambar-gambarku apa aja. Oke, yang pertama nih, ini sebenarnya abstrak aja sih, kayak waktu aku ngerjain itu kayak pikiranku ruwet gitu, terus aku mulai ngarsir satu-satu, aku warnain satu-satu garis gitu, kayak stresnya rilis gitu. Oke, terus di sini juga aku gambar pakai spidol sama watercolor, terus kayak jadi gini deh. Terus di sebelah sini aku selalu tulisin perasaan aku saat nulis ini gitu. Oke, terus di sini, nah ini eco print sebenarnya, tapi jadinya abstrak gitu jeleknya. Agak abstrak karena daun-daunnya ternyata nggak ngeluarin banyak warna gitu sih, tapi lucu banget gitu, eco print. Oke, terus yang ini, nah ini kayak aku gunting dari kemasan jajan gitu sih, tapi lucu. Terus yang ini ya udah kayak aku bingung aja ngegambar apa, tapi aku pengen gambar gitu, kayak ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi ya udahlah. Nah terus ada ini sebenarnya tuh ada 2 karya. Awalnya tuh aku ngegambar kayak pakai ballpoint, terus aku coret-coret gitu aja, tapi hasilnya jelek banget. Akhirnya aku timpa sama spidol, terus aku arsir sama aku warna gini, terus jadinya abstrak bagus gitu ya sih tuh kan. Terus habis itu ada ini yang paling baru, lucu banget. Ini aku gambar dari krayon ya, dari krayon. Terus kayak ternyata bagus banget, kenapa nggak dari dulu gitu rasanya tuh. Terus ini yang terakhir banget, kelas. Ini belum aku kasih tulisan apapun karena waktu itu aku cuma mood ngegambar aja gitu. Kayak gitu aja sih. Ini art journal. Tuh gambarku kadang bagus, kadang jelek, tapi yang penting tuh prosesnya gitu. Kayak selama aku bikin art journal tuh yang aku ambil, maksudnya kayak yang aku pelajarin tuh ya ternyata stress release tuh bisa pakai sesuatu yang murah gitu, dan salah satunya dengan ngelakuin art journal gitu. Dan stres kita, overthinking kita tuh bisa jadi sebuah karya yang bagus-bagus banget gitu sih. Oke, kalau gitu kita next ke jurnal yang selanjutnya, yaitu ini.
junk journal. Junk journal itu junk sampah, junk journaling ya dari sampah. Nah di jurnal ini aku tuh fokusnya kayak jadiin ini tuh kayak album gitu, mini album, foto-foto, isinya tuh fotoku sama foto teman-temanku gitu. Jadi kayak abis foto box, terus daripada fotonya itu cuma ditempel di dinding dan nanti kan bakal apa ya, kayak memudar gitu loh warnanya. Jadi akhirnya aku bikin junk journal. Nah kenapa aku kecil gitu, kenapa aku kecil banget, kenapa yang lain tuh gede ya segede ini, tapi kenapa yang ini tuh kayak kecil banget dah gitu. Nah jadi tuh awalnya tuh aku bingung apa aku mau beli buku yang gede lagi gitu. Tapi tuh aku mikir waktu junk journal, maksudnya junk journal tuh bahannya dikit ya, dari sampah seadanya aja gitu. Dan kalau aku bikinnya di halaman yang besar gini, aku tuh sering kehabisan ide gitu loh. Jadi kalau di sini tuh kayak karena space-nya tuh kecil, jadi tuh kayak aku bisa maksimalin satu halaman ini gitu. Jadi nggak kurang bahan dan jadi lebih padat gitu isinya. Oke. Ini udah ada banyak banget sampai udah kayak gini. Aku suka banget. Nah, mungkin aku bakal spill karena nggak ada rahasia sih di sini. Kayak cuma foto-foto lucu aja nih yang pertama. Ini ada foto box aku, terus ini ada kata-kata, terus ya perintilan-perintilan. Terus ini foto aku sama teman-temanku MTS. Terus ini foto aku sama teman-teman kuliah. Terus nih, nah ini ada karya aku, apa namanya, lukisan aku nih dari watercolor juga. Oke, terus ini ada foto aku sama teman-teman. Terus ini gak jelas, sampah-sampah aja. Terus nah ini juga lukisan aku, lucu kan. Terus ini ada foto, nah ini foto-foto aku postcard, gak jelas sih tapi gak apa. Terus nih ada fotonya Dion. Terus nah ini sampah-sampah aja sih. Nah ini foto aku sama Dirga sama Nadia. Terus ya ini sampah-sampah aja. Terus next deh aduh susu. Nah ini kadang aku juga cuma bikin kayak gini. Terus ini ada ya foto aku sama teman-temanku. Dan isinya tuh foto-foto gitu. Dan apa ya, bikin junk journal tuh kayak kan ya kayak apa namanya, memotong dan menempel gitu, kayak balik TK lagi, dan itu kayak ngelatih motorik gitu. Coba nah ini sampai struk. Di sini tuh aku harusnya nempelin struk itu kan, tapi dia udah mulai memudar gitu. Terus ini ada foto aku, terus ini ada kayak amplop isinya tuh surat aku buat Dahlia di masa depan. Terus kayak gitu. Ini favorit aku ya, gitu deh ya. Nah ini kenang-kenangan KKN. Terus banyak banget, masih banyak banget nih poinnya gitu ya. Tuh ya, ini sampah-sampah aja. Ini bahkan daster aku kapelan sama teman-temanku, aku gunting karena udah bolong-bolong dan udah nggak mungkin dijahit, makanya aku gunting motifnya tempel di sini. Terus ini teman-teman KKN. Terus ya gini dong. Dan ini yang terakhir, yang terbaru, aku sama teman-temanku again. Udah gitu deh. Aku sebenarnya masih banyak foto-foto baru, momen-momen baru yang udah kekumpul, tapi itu aku belum sempet nyetak fotonya buat dijadiin junk journal karena ya gitu deh, belum ada waktunya aja, belum ada waktu dan belum ada mood gitu. Terus ada lagi satu jenis jurnal yang aku lakuin adalah digital journal. Digital journal ya dengan aku buat video YouTube, dengan aku buat konten-konten di TikTok, vlog di YouTube, konten TikTok itu merupakan digital journal aku gitu. Jadi apa ya aku buat itu buat enjoy-enjoyan aja gitu. Oke, itu tadi jurnal aku. Dan kalau ditanya yang mana sih favorit aku nggak bisa jawab karena semuanya favorit aku. Kayak di setiap jurnalnya tuh aku butuhin itu. Maksudnya kayak kalau aku tuh moodnya lagi pengen nulis aja, berarti aku bikin jurnal yang biasa. Tapi kalau aku lagi moodnya bagus banget dan pengen bikin jurnal tapi dengan sesuatu yang lebih cantik, lebih estetik, aku pakainya art journal. Terus kalau junk journal juga gitu. Dan apa ya, kayak intinya tuh semua jurnal ada manfaatnya semuanya gitu loh. Maksudnya buat aku tuh jadi happy ya gitu deh. Oke gitu deh, pokoknya intinya aku happy banget bikin jurnal apapun itu. Dan aku harap kalian juga mulai journaling ya guys, karena percayalah ternyata bikin jurnal tuh sangat
sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh buat diri kita sendiri. Maksudnya kayak aku waktu apa ya, aku kan udah habis 2 jurnal gitu, 2 buku gitu. Pas aku buka lagi, aku baca-baca gitu 2 buku itu, kayak aku langsung ngerasa oh my god, ternyata perasaanku waktu itu di tahun itu tuh kayak gini ya. Ternyata Dahlia dulu tuh mikirnya kayak gitu ya. Ternyata aku berkembang. Ternyata aku yang sekarang bukan aku yang dulu gitu, Mas. Paham gak sih? Pasti kalian paham kan gitu lah pokoknya ya. Oke, aku bingung apalagi yang harus diomongin tentang journaling. Ya gitu deh pokoknya ya. Aku harap kalian mulai journaling, karena gak ada ruginya buat memulai journaling ini, karena ini adalah habit yang sangat bermanfaat. Gitu deh. Oke, aku bingung apalagi yang harus diomongin. Terus aku tutup aja kali ya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian enjoy nontonnya, meskipun aku banyak ngocehnya ya. Gak apa-apa ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Bye bye.